Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 15 Agustus 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 19 ayat 13-15. Kita diingatkan supaya selalu siap menyambut dan melayani anak kecil, janganlah membentak mereka. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih atas peringatanmu untuk selalu menyambut anak-anak kecil dengan penuh kasih. Tuhan, tanamkanlah kesadaran pada diri kami, supaya selalu menyambut anak-anak dan janganlah membentak mereka. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 19 ayat 13-15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka. Datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang ampunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sambutlah dan layanilah anak kecil, janganlah membentak mereka. Pada suatu waktu saya menerima kiriman artikel dari seorang teman. Judulnya, Jangan Pernah Membentak Anak. Judul tulisan itu menggerakkan pikiran dan hati saya. Saya membacanya sampai habis. Di sana dikisahkan bahwa Aubi, seorang anak berumur 2 tahun, di saat diajak mandi oleh ibunya, dia tidak mau. Tetapi ibunya masih saja memaksanya. Si Aubi selalu saja bilang, enggak mau mandi. Tetapi sang ibu memaksanya dan dengan kasar dia membentaknya. Diam. Setelah bentakan pertama itu, Aubi cuma bilang, Dede, sayang mami. Sambil mengelus-elus pipi mamanya. Tapi mamanya tidak peduli, tidak menghargai apa yang Aubi lakukan. Setelah mandi, si Aubi diajak duduk dekat bapaknya di kamar TV. Mulai saat itu, Aubi menangis. Tetapi sang ibu kembali membentaknya. Sehabis itu, dia diam dan tidak menangis. Kemudian Aubi menunduk. Ketika dibangunkan, tubuhnya udah dingin, kaku, dan matanya melotot. Menyaksikan keadaan anaknya, sang ibu panik dan menangis. Ia segera dibawa ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, sang mama menangis dan memohon maaf. Sambil memeluk Aubi, sang mama katakan, bangun dek. Perkataan si Aubi selalu terngiang-ngiang di kepala sang ibu. Gak mau mandi. Dede gak mau mandi. Sampai di IGD, Aubi menangis. Dokter pasang oksigen dan cek darah. Aubi merintih kesakitan. Tolong. Sang mama menyesal, katanya. Teganya saya membentak dan melihatnya penuh kebencian. Puji Tuhan, Aubi pulih kembali dan sehat lagi. Dokter pesan kepada orang tua, jangan bentak anak Anda. Bentakan dan tatapan kebencian dapat mencederai otak Aubi, dapat melukai hatinya, dapat menghancurkan perasaannya.
Albi hanya titipan. Kalau diperlakukan dengan tidak baik, maka sang empunya bisa mengambilnya kapan saja. Sungguh satu peringatan untuk kita semua, agar selalu perlakukan anak kecil dengan baik. Jangan bentak anak Anda. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajar kita bagaimana seharusnya bersikap menghadapi anak-anak. Di saat orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang padamu. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Yesus mengerti kebutuhan anak kecil. Mereka butuh disentuh, diperhatikan, dihargai, diberkati. Yesus sadar akan kepolosan anak kecil. Tidak ada kepalsuan dalam diri anak kecil. Karena kepolosannya, maka mereka menjadi penghuni kerajaan surga. Sangat berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa kadang bermuka dua, hatinya berkata lain sementara yang keluar dari mulutnya sama sekali lain. Yesus mengajak kita agar selalu membangun sikap dan kepribadian seperti yang dimiliki anak-anak kecil. Biarkan kepolosan, kejujuran berkembang dalam diri kita. Jangan pernah dimatikan dan dibentak. Semakin seseorang dibentak, maka jiwa, perasaan, dan pikirannya akan mengalami kebekuan atau kematian. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sambutlah dan layanilah suara hati kita, anak kecil dalam diri kita, dengan penuh kasih sayang. Bukannya dengan bentakan yang menakutkan, karena dengan demikian hati, pikiran, dan jiwa kita akan rusak. Kita berdoa semoga Tuhan selalu tanamkan kesadaran dalam diri kita, agar kita selalu dengan penuh kasih menyambut dan merangkul anak-anak, entah anak-anak dalam hati yang sebenarnya atau anak-anak yang merupakan bagian dari diri kita sendiri. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.